Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-fajirur raji rahmatallahi aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqnid." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berdosa yang mengharapkan rahmat Allah lebih baik, lebih dekat di sisi Allah dibanding orang ahli ibadah yang memutuskan rahmat Allah. Apa maksud dari hadis ini? Kita akan ceritakan satu kisah yang semoga dengan ini kita akan lebih paham. Diceritakan dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwasanya ada seorang lelaki yang dia itu benar-benar ahli ibadah, tapi ia memberatkan dirinya dengan memutuskan rahmat Allah dari para manusia. Maksudnya apa? Ketika dirinya sudah merasa baik, maka ngelihat orang lain itu tidak bakal jadi baik, tidak bakal dapat surga. Yang dapat bakal surga dirinya tok. Jadi pada simpelnya kayak rahmatnya Allah itu terputus untuk orang lain, hanya dirinya tok. Terlalu ketat pada diri, soleh pada diri sendiri, sehingga membuat dirinya itu kayak melihat orang lain itu tidak bakal kebaikan nih Gusti Allah, kurang lebih begitulah. Setelah orang tersebut mati, langsung saja orang tersebut langsung berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah yang kuperoleh dari sisi Engkau?" Allah menjawab, "Neraka." Tanya lelaki itu lagi, "Ya Allah, lalu bagaimana dengan ibadahku dan kesungguhanku?" Allah menjawab, "Kamu sewaktu di dunia memutuskan orang banyak dari rahmatku, maka pada hari ini aku memutuskan kamu dari rahmatku. Innaka kunta tuqnitun nasa min rahmati fid dunya." Dulu ketika engkau di dunia banyak sekali memutus rahmat manusia dariku. Kayak ketika engkau melihat orang berdosa, engkau ini memvonis orang tersebut tidak bakal diampuni. Melihat orang yang berlaku salah, engkau langsung menvonis orang tersebut kayak engkaulah yang hanya surga dan yang lain neraka. Kayak engkaulah sendiri yang dapat rahmat Allah. Maka karena perilakumu sering menvonis orang lain menutup dari rahmat Allah, melihat ahli maksiat kau selalu mencela, seolah-olah Allah itu tidak bisa mengampuni, seolah-olah aku tidak bisa mengampuni. Kata Allah, "Fa ana aqnatukal yauma min rahmati." Maka sekarang ketika di akhirat, kata Allah, aku memutus darimu rahmatku. Kurang lebih sudah paham ya. Ada lagi kisah di zaman Bani Israel. Kala itu ada seorang yang dirinya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kemudian ketika mati dan sebelum mati berpesan kepada keluarganya agar dirinya itu matinya jangan dikubur tapi dibakar dan debunya dibuang ke laut. Ketika itu kemudian setelah dibuang ke laut, ditanya oleh Allah ketika di akhirat, "Apa yang kau lakukan? Dan apa yang membuat engkau melakukan seperti itu?" "Yang kulakukan ini adalah karena rasa aku benar-benar tunduk kepada Engkau, aku takut kepada Engkau, aku hanya mengharap rahmat Engkau, aku tidak berani menghadap Engkau, satu-satunya yang kuharapkan adalah Engkau, saya benar-benar takut." Kemudian Allah memberikan ampunan. Tapi ingat, ini adalah di zaman Bani Israel. Kisah ini diceritakan sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman Bani Israel memang peraturannya beda dengan sekarang. Nanti kalau sekarang ya jangan ditiru-tiru. Wah, nanti kalau saya mati jangan dikubur, dibakar saja kayak kisah zaman Bani Israel biar diampuni. Bukan seperti itu. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang pria yang menurut kaum sekitarnya itu adalah orang ahli maksiat, orang yang setiap harinya dihabiskan waktunya untuk berzina sama minum-minuman air keras, minum-minuman arak. Sehingga pada saat matinya orang tersebut itu benar-benar mati di tempat sampah, tidak sama sekali diperhatikan oleh kaumnya. Namun kala itu kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk merawat jenazah tersebut. Dicari, begitu ketemu ternyata betul dibuang di tempat sampah. Lalu kemudian Nabi Musa memberikan pengumuman, "Kenapa ini mayat kok disepertikan?" Jawaban dari kaum itu sama, itu ahli maksiat, ahli minuman keras, ahli zina, ngapain kami ngurus dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa memberikan satu jawaban, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengurusi jenazah ini, sebab jenazah ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah." Semuanya kaget.
Setelah itu terjadilah satu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah kalimullah, nabi yang bisa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa dialog Nabi Musa dengan Allah? Tentu saja tentang alasan Allah kenapa mengampuni orang yang jelas-jelas menurut masyarakat sekitar itu ahli dosa, ahli maksiat, dan matinya juga mati konyol. Kenapa Allah mengampuni? Ternyata Allah memberikan jawaban, sebab orang tersebut memiliki 3 hal. Yang pertama, orang tersebut mengatakan kepada Allah bahwa dirinya melakukan kemaksiatan itu bukan atas keinginan dirinya. Itu karena memang terdorong oleh hawa nafsu, oleh iblis. Di dalam hatinya sebenarnya sangat berontak, sangat tidak ingin melakukan maksiat. Dirinya benar-benar kalah dengan hawa nafsunya, lalu memohon ampun semohon-mohon ampunnya kepada Allah atas ketidakmampuannya mengelola hawa nafsu. Memasrahkan kepada Allah, ya Allah, gimana nih hawa nafsu saya ya Allah. Kurang lebih seperti itu. Itu pertama. Alasan nomor 2, orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah sebab dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya melakukan kemaksiatan ini memang karena lingkungan saya seperti ini ya Allah. Sebenarnya yang saya ingini, yang sejatinya yang saya ingini adalah aku berlingkungan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Tapi kondisinya memang saya seperti ini ya Allah. Saya pengen baik tapi saya tidak bisa, saya belum bisa ya Allah, bagaimana? Jadi kesedihannya, kesusahannya terhadap kemaksiatan itu benar-benar mengundang rahmat dan ampunan Allah. Lain cerita dengan orang sekarang. Orang sekarang kalau berlaku maksiat kadang-kadang malah bangga. Aku tahu kabeh. Cara urung tahu aku dijak apa-apa iki wis samarem aku. Begitu kalau orang sekarang. Ini benar-benar menyesal, mengakui kesalahan. Ya Allah, sebenarnya saya inginnya baik tapi kondisinya seperti ini. Kemudian apa yang nomor 3? Yang nomor 3 adalah orang tersebut berkata kepada Allah dengan satu doa menurut riwayat Munabbih, yakni Imam Wahab bin Munabbih. Orang tersebut berkata kepada Allah demikian, ya Rabb, wahai Allah, law afauta wa ghafarta dhunubi yafrah awliya'uk wa anbiya'uk. Bila engkau mengampuniku, engkau memaafkan dosa-dosaku, maka niscaya kekasih-kekasih engkau, nabi-nabi engkau akan bahagia. Wa yahzunu syaitan aduwi wa aduwa, aduwi wa adu. Dan setan akan menjadi susah. Setan yang merupakan musuhku dan musuh engkau akan menjadi susah. Walau adabtani bidzunubi yafrahi syaitan wa awan. Dan bila engkau menyiksaku, maka yang senang itu setan, yang susah itu kekasih engkau. Sekarang gini saja ya Allah, yang ingin engkau senangkan kekasih-kekasih engkau, nabi-nabi engkau, atau musuh-musuh engkau yakni setan. Kalau engkau ampuni aku, tentu yang senang adalah para kekasih engkau. Dan bila engkau menyiksaku, maka yang senang adalah musuh-musuh engkau, musuh para kekasih engkau. Sekarang gini saja ya Allah, engkau akan menjadikan para kekasih engkau yang senang atau setan yang senang. Sekira engkau akan menjadikan para kekasih engkau yang senang, maka ampuni aku. Sekira engkau akan menjadikan setan senang, maka tidak usah ampuni aku. Tentu saja aku faham dan aku benar-benar husnudzon kepada engkau. Engkau pasti akan membuat para kekasih engkau senang dengan memberikan ampunan kepadaku. Betapa husnudzonnya pria ini, sehingga singkat cerita pria tersebut mendapatkan ampunan Allah. Nabi Musa pun menganggukkan kepala dan faham bahwa sedemikian besar rahmat Allah, sehingga orang yang terus mengharap menyambung dengan rahmat Allah, maka Allah akan menyambung dengan orang tersebut. Sementara orang yang memutus dari rahmat Allah, kayaknya apa-apa itu tidak mungkin. Orang itu ahli maksiat, tidak mungkin diampuni. Orang itu ahli ini, tidak mungkin masuk surga dan sebagainya. Malah justru itu jauh dari Allah. Dari situlah maka bersama-sama ayo kita sadari bahwa rahmat Allah sedemikian sangat luas. Karena itu bermohonlah senantiasa rahmat Allah yang luas itu untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang ahli maksiat sekalipun mintakan ampun dan jangan dibenci. Bila saudara
Bila kita semuanya mengaku orang yang berdakwah di jalan Allah, maka niscaya orang berdakwah ini kan tidak jauh beda dengan dokter. Masa iya sih ada dokter itu kok benci sama pasien, kan ya wagu toh. Dokter itu kalau ada kedatangan pasien itu yang disingkirkan penyakitnya atau pasiennya. Tentu saja kan penyakitnya toh. Kalau pasiennya kan dirawat. Maka sama, diri kita pun kalau melihat orang bermaksiat, tentu yang kita singkirkan adalah sifatnya. Kalau orangnya ya kita rawat dan jangan kita benci. Sambungkan dengan rahmat Allah, niscaya rahmat Allah pun menyambung untuk kita. Demikian matur nuwun, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.